teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Mita Anggreni. Pada kesempatan kali ini di Kemenkes bercerita kita akan ngobrol terkait Let's Talk, Let's Grow. Jadi dari topik obrolan ini kita harapkan kita bisa saling berbicara dan saling bertumbuh. Jadi kayak banyak topik-topik yang kita bahas akan menambah wawasan kita. Nah, untuk topik pembicaraan kita pada kali ini, kita akan bicara terkait rasa dan bicara Nusantara. Pengen tahu gimana lebih jelasnya? Langsung aja. Sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke, teman-teman Lasar kita nih banyak dari ujung ke ujung. Mungkin langsung aja bisa menyapa teman-teman, bisa dada-dada dulu. Yang pertama mungkin ada Mas Arif. Kak Arif silahkan memperkenalkan Halo, diri. Kamita. Halo teman-teman Halo. semua, Kamita semua. Kenalin, aku Arif, asal daerahku dari Depok. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Arif. Mas Mungkin Arif. selanjutnya bisa Kak Audi perkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Audi. Aku asli dari Banyuwangi. Salam kenal semua. Salam kenal, hai Kak Audi. Salam kenal. Oke, lanjut mungkin bisa ke Kak Dianisa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dianisa Salsabila, biasa dipanggil Salsa, asal aku dari Lumajang. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal. kenal. Salam kenal. Oke, lanjut mungkin Kak Firda bisa perkenalkan diri. Halo semuanya, terima kasih Kak Mita. Kenalin, aku Firda, asal dari Jember. Salam kenal semuanya. Salam Wah, Halo. salam kenal. kenal. Ternyata kita dari berbagai macam daerah ya, dari ujung ke ujung ya ini ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur. Jawa Timur paling banyak nih ya. Mungkin beda kota aja kita sudah banyak perbedaan terkait budaya ya, apalagi ini terkait makanan. Jadi kenapa sih pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas terkait makanan? Karena makanan itu bisa mencerminkan budaya. Budaya itu bisa mencerminkan terkait keberagaman, terkait banyak hal, termasuk. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya negeri kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusianya. Riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah penaklukan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo, kita telusuri jejaknya. Wah, videonya menarik sekali. Langsung aja kita bahas bareng narasumber. Kakak Audi tadi dari Banyuwangi ya? Iya, betul. Oke, Kakak Audi, apa sih yang khas dari Banyuwangi yang mencirikan bahwa makanan ini cuma ada di Banyuwangi? Oke, kalau di Banyuwangi sendiri, itu sebenarnya banyak banget kuliner khasnya. Tapi yang bikin ikonik di Banyuwangi, itu kita punya namanya rujak soto. Kalau di Surabaya kita kan ada pecel rawon kalau nggak salah ya. Tapi di Banyuwangi kita juga punya rujak soto. Itu memang sesuai namanya. Jadi dia perpaduan antara rujak yang ada sayurnya, bumbu kacang, pakai petis, lalu ada tempe, tahu. Itu ditaruh jadi satu mangkok sama kuah soto. Nah, sotonya ini bisa dipilih variannya tergantung mau soto daging, soto babat, soto ayam. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang luar Banyuwangi terdengarnya agak terkesan aneh untuk makanan ini karena kan masa iya rujak dicampur sama kuah soto. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman nih punya kesempatan buat jalan-jalan ke Banyuwangi bisa lah. Nanti aku antar buat coba makanan khas ini rujak soto. Nanti pasti ketagihan. Itu sih Kak. Wow, jadi rujak soto ya. Sebenarnya dengarnya aja juga udah unik ya. Jadi itu perpaduan antara makanan yang ada sayur-sayurannya dan makanan yang berkuah. Jadi di Banyuwangi ini daerah pesisir ya Kak, banyak petisnya gitu ya atau gimana? Ya betul. Jadi ini ada Banyuwangi kan luas Kak. Nah di situ kita punya pesisir pantai yang cukup panjang. Jadi ada beberapa area atau kecamatan-kecamatan yang memang dia ada di pesisir dan itu juga penghasil laut. Jadi bisa olahan laut ataupun nanti ikan segar atau tangkapan lain nanti mereka ada di daerah-daerah tertentu seperti itu. Jadi masih fresh gitulah kalau misalkan mau untuk pengolahan petis, terasi dan sebagainya.
Wah, jadi bener-bener anu ya, makanan khas banget ya, Banyuwangi banget. Itu bisa bikin Kak Audi rindu Banyuwangi nggak sih? Oh ya jelas, soalnya kayak yang khasnya itu memang cuma ada di kota asalnya Banyuwangi. Memang mungkin di kota-kota lain ada yang coba untuk kedai-kedai buka menu rujak soto. Cuma kan yang paling enak memang kalau sudah makan langsung di rumah, langsung di tempatnya. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya bahasanya. Benar-benar jadi kayak visualisasi bangsa yang dapat menggugah cinta tanah air nih, sesuai dengan topik yang kita bahas. Terima kasih Kak Audi, pembahasannya sangat menarik. Mungkin kita tanya yang selanjutnya ya, Kakak Dianisa Salsabila. Kak Dianisa tadi dari Lumajang ya, mungkin bisa langsung Iya, jelasin nih makanan khas Lumajang apa, terus ceritain detailnya deh. oke. Kalau bicara soal Lumajang sih, salah satu ciri khas kita itu pisang, Kak. Jadi lebih ke buah ya, bukan makanan khas. Nah, terutama pisang Agung Semeru yang tumbuh subur di sekitar lereng Gunung Semeru. Jadi pisang ini bukan cuma jadi komoditas unggulan, tapi juga diolah jadi berbagai makanan khas. Nah, salah satu makanan khas yang diolah dari pisang itu sale pisang. Mungkin udah banyak yang pernah dengar sale pisang ya. Karena makanan ini nggak cuma ditemukan di Lumajang aja sih, banyak ditemukan di daerah-daerah lainnya. Tapi sale pisang di Lumajang ini beda, soalnya proses pembuatannya itu masih secara tradisional. Jadi pembuatannya itu nggak perlu digoreng maupun nggak perlu dipanggang juga. Pisang yang udah matang, kemudian dikupas, dibelah jadi dua, lalu dijemur sampai kering. Nah, prosesnya ini, yang penjemuran ini yang membuat rasanya manis alami, aromanya khas, dan teksturnya kenyal. Gitu. Jadi sampai sekarang sale pisang itu masih dibuat secara tradisional oleh masyarakat sekitar dan jadi oleh-oleh khas Lumajang. Gitu sih, Kak. Oh. Wah, keren banget ya. Pisang khas dari Lumajang yang cuma ada di lereng Gunung Semeru ya. Ya, pisangnya. Oh ya, itu pisangnya berarti gimana Kak? Boleh jelasin secara fisik nggak? Maksudnya kayak pisangnya itu modelnya gimana? Pisang agung Eh, kan ya, berarti besar nggak Mm-mm. sih? Iya betul. Jadi kalau pisang kan bentukannya ya semua sama aja ya kayak pisang gitu ya. Tapi kalau pisang Gunung Semeru ini dia itu lebih besar ukurannya daripada pisang-pisang pada umumnya. Terus biasanya itu kulitnya itu hijau, selalu hijau. Jadi nggak kuning. Dia itu walaupun hijau itu tapi udah mateng Kak gitu. Oh gitu. Berarti ini anu ya, benar-benar dipupuk alami dari lereng Gunung Semeru kan. Mm-mm. Semeru sering erupsi ternyata membawa dampak juga ya. Jadi dari Betul. abu vulkaniknya bisa menambah kesuburan tanah, bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang bisa jadi mata pencarian dari warga di sekitarnya. Gitu ya, Kak ya? Mm-mm. Selain itu kan lewat makanan ini juga kita bisa lihat nih bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil bumi lokal dan menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama. Jadi dengan mengenal dan mencintai makanan khas daerah, kita juga ikut mendukung produk lokal dan merasa bangga dengan kekayaan daerah sendiri. Wah, menarik sekali penjelasannya. Benar-benar sudah mencerminkan rasa cinta tanah air ya, Kak. Makanan itu bisa bikin Kakak rindu Lumajang nggak sih? Banget Kak, soalnya walaupun di mana-mana ada sale pisang Lumajang ini beda rasanya. Oh, oke oke. Mungkin lain kali bisa kali ya Kak diajak jalan-jalan ke Lumajang atau dibawain oleh-olehnya. Boleh. Ya, Oke, kita thank bisa you. jalan-jalan ke lereng Gunung Semeru sana. Oh iya, di sana juga banyak tempat wisata yang menarik ya Kak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Salsabila. Ya. Kita lanjut ke Kak Firda ya. Nih Kak Firda dari Jember ya tadi udah em, perkenalan diri. Mungkin langsung aja bisa dijelaskan nih yang khas Jember banget tuh apa ya? Oke, terima kasih Kak Mita dan teman-teman semuanya. Sebelumnya pernah main-main ke Jember atau belum ini? Pernah. Pernah 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 dong, pernah Kak. dong. Pernah Belum. ya? Belum ya? Wah, Kak Arif ini harus mencoba main-main ke Jember. Nah, salah satu nih Kak, kuliner yang banyak di pinggir jalan dan juga itu khas Jember. Kalau misalnya lewat di sepanjang jalan Jember itu biasanya banyak yang jualan tuh. Berarti udah ciri khasnya ya. Itu ada tape singkong. Tape singkong itu fermentasi dari singkong sendiri. Jadi nanti dari singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan, biasanya nanti ditumpuk pakai ragi,
Singkongnya nanti kita kukus terlebih dahulu setengah matang, didinginkan, dikasih ragi. Nah, itu nanti diperam istilahnya. Jadi difermentasi 1 sampai 3 hari jadilah yang namanya tape singkong. Kak Mita sendiri ini pernah nggak Kak nyoba tape singkong? Kalau tape singkong pernah sih Kak, kan banyak ya dijual di pasaran gitu. Kalau yang dari Jembernya spesial apa ya Kak? Mungkin ada olahan spesial Kak dari tape singkong atau gimana? Iya, kalau misalnya tape singkong sebenarnya sama aja ya Kak. Mungkin karena itu sudah dibudidaya dan juga sudah tempat-tempat lain bisa melakukannya, akhirnya ada tape Bondowoso, tape Jember, dan lain-lainnya. Cuman kreatifnya petaninya kita ini di Jember, tape singkong itu diolah lagi jadi makanan-makanan yang lainnya, yang lebih Gen Z lah istilahnya. Jadi ada brownies tape, ada prol tape juga, ada juga bandreknya tape. Jadi dari air fermentasinya itu dikembangkan lagi jadi minuman yang beralkohol. Seperti itu. Kalau misalnya orang-orang yang boomers atau gen milenial, biasanya itu cuma digoreng aja. Kalau kita nyebutnya rondo royal. Jadi tape dikasih tepung langsung digoreng. Nah, dimakan anget-anget itu enak sekali. Kalau misalnya teman-teman nanti main ke Jember atau ke rumah saya, otomatis saya sediakan yang namanya tape singkong. Wah, menarik sekali penjelasan dari Kak Firda terkait tape ini ya. Jadi berarti di daerah sana banyak yang menanam singkong ya Kak ya? Maksudnya kayak itu mata pencaharian warga sekitar sana ya? Iya Kak, betul sekali. Jadi kalau misalnya di Jember, ini kan tanah-tanah sawahnya, persawahannya, kebun-kebunnya itu kan masih banyak sekali. Jadi banyak petani yang menanam singkong, baik secara pribadi ataupun dikelola oleh gudang atau pabrik seperti itu. Wah, sangat menarik sekali. Mungkin dari Kak Firda yang paling disukain apa sih dari semua olahan yang tadi Kak Firda sebutkan? Dari olahan tape singkong sendiri ini ya, karena saya kebetulan Gen Z, jadi Pro Tape itu andalan yang selalu saya bawa kalau misalnya mudik ke Jember. Kebetulan saya kan di sini merantau ya, Kak Mita dan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya oleh-oleh yang sering ditagih sama teman-teman yang ada di kota itu pasti olahan tapenya. Entah itu tape singkongnya, entah itu brownies tapenya itu tadi. Nggak lupa lah selalu isi teman-teman itu ngechat, jangan lupa bawa oleh-oleh seperti itu. Wah, oke, menarik sekali pembahasannya. Terima kasih Kak Firda. Oh, mau tanya satu lagi, itu bisa bikin rindu Jember nggak makanannya? Sangat Kak, itu sangat bikin rindu banget ya. Apalagi kalau misalnya kita dari Surabaya, kemudian kita mudik, kalau sudah kelihatan para penjual tape-tape singkong di seberang jalan itu pasti, "Ah, ini udah masuk wilayah Jember." Itu pasti bikin kenang-kenangan banget ya. Oh gitu ya, berarti bisa jadi tanda ya, kayak ciri khas banget. Oh, ini udah masuk daerah Jember nih, karena banyak yang Betul, jualan tape itu tadi ya. betul sekali. Itu udah bisa Oh, jadi tanda deh. oke, terima kasih Kak Firda atas pemaparannya. Langsung aja kayaknya ya kita ngobrol-ngobrol dulu dari Kak Arif nih, dari Depok. Apa ya makanan khas dari Depok yang Depok banget gitu? Iya, Kak Mita. Kalau makanan khas dari Depok itu sebenarnya nggak banyak ya. Karena kan Depok itu salah satu kota pinggiran di Jabodetabek. Ya itu nggak banyak, Kak. Tapi ada satu ciri khas makanan yang punya daya tarik sendiri nih, Kak. Mau tahu nggak, Kak Mita? Wah, apa tuh Kak? Boleh dijelasin nggak? Kak Mita sama teman-teman yang lain mestinya pernah atau bahkan sering ya dengar yang namanya makanan dodol. Nah, ketika Kak Betul. Mita dan teman-teman yang lainnya mendengar kata dodol, pasti yang dipikirkan adalah Garut, ya nggak sih? Betul. Pasti dodol itu dari Garut. Karena ciri khas yang sudah terkenal itu pasti dari Garut. Nah, tapi di Depok itu ternyata punya satu ciri khas tersendiri terkait dodol, yaitu apa, Kak Mita? Dodol belimbing. Oh, bisa dijelasin nggak Mas, dodol belimbing itu gimana sih? Mungkin kayak cara ngolahnya, gimana penjelasannya terkait dodol belimbing ini? Sebenarnya sama aja sih, Kak, dengan dodol-dodol pada umumnya, terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, gula merah, tapi ya itu tadi
ada satu bahan yang menjadi ciri khas ya pembeda, yaitu adalah belimbing dari Depok. Nah, belimbing dari Depok itu sendiri beda Kak dengan belimbing-belimbing yang lainnya. Dikenal dengan belimbing Dewa Depok. Nah, dia tuh punya ciri khas Kak Mita. Belimbing Depok itu punya ukuran yang lebih besar, lebih berair, dan punya cita rasa khas yang lebih berbeda. Itu Kak Mita. Oh gitu ya. Jadi belimbing ini ketika dibikin jadi dodol akan memperkaya cita rasa dodolnya gitu ya? Betul banget Kak Mita, dan itu menjadi satu ciri pembeda dari dodol-dodol yang lainnya, terutama dari dodol khas Garut. Oh gitu. Berarti ini bisa jadi mata pencaharian dari warga sekitaran dari Depok nggak Kak? Maksudnya mungkin belimbingnya ini ditanam oleh warga-warga sekitar Depok, warga masyarakat Depok atau gimana? Bisa banget sih Kak, terutama untuk daerah wilayah-wilayah Depok yang lebih di pinggir ya Kak ya, kan itu masih banyak lahan-lahan kosong, masih banyak masyarakat-masyarakat yang mata pencahariannya berasal dari penanaman belimbing Depok ini. Gitu Kak Mita. Wah, menarik sekali. Jadi makanan ini bisa mencirikan Depok banget nggak menurut Mas Arif? Iya dong Kak. Bahkan di Depok itu sendiri, dia ada tugu khusus berbentuk tugu belimbing. Kalau di Hmm. kota Boyolali kan ada yang namanya tugu susu ya, tugu sapi, atau semacam lainnya lah. Nah, karena Depok tadi punya ciri khas buah belimbing, di Depok ada tugu belimbing. Wah, oke. Menarik sekali penjelasannya. Mungkin teman-teman ini ada yang mau diskusi nggak? Atau nanti janjian ketemu di mana kita coba makanan masing-masing kali ya dari daerah masing-masing. Boleh, Boleh boleh, banget boleh. Kak Boleh Mita. banget, Kak. Iya. Gini Kak Mita, Apalagi kalau pisang dari tadi sangat menggairahkan. iya betul. Tapi aku penasaran banget nih, Kak Mita ini dari mana dan apa sih yang khas di daerahnya Kak Mita ini? Oke, kebetulan saya aslinya dari Samarinda ya. Saya gede di sana, tapi orang tua asli Jawa. Jadi kalau di Samarinda sih makanan khasnya cukup banyak dan yang lebih khas itu terkait olahan ikannya ya. Karena di Samarinda itu terkenal dengan Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu sungai terbesar di Indonesia. Dan juga di sana itu terkenal ada ikan yang cuma ada di Samarinda, yaitu ikan belida atau ikan lais. Nah, itu salah satu bahan baku dari pembuatan amplang. Nah, itu sih yang bikin kayak, wah, kalau ke Samarinda kalau nggak beli amplang kurang sih. Jadi kayak kalau ke Hmm. Samarinda harus nyoba amplangnya karena itu khas banget. Terus juga ikan yang dibuat itu cuman ada endemik dari Kalimantan aja. Mungkin kalau di Jawa banyak ya kerupuk ikan atau apa, tapi rasa dari amplang Iya. ini sangat khas begitu dan dia menurut saya sih rasanya itu lebih gurih ya meskipun mungkin bahan pembuatannya sama pasti pada umumnya kerupuk itu dibuatnya dari tepung ya tapi menurut saya ketika menikmati amplang ini benar-benar gurih nikmat dan kayak ada rasa tersendiri gitu dan ikannya itu mungkin kalau yang nggak suka ikan amis ya tapi amisnya itu sangat eh, khas banget gitu bikin wah ini amplang Samarinda nih begitu. Wah, Gitu Kak Firda. menarik. Jadi benar-benar kita dari Sabang sampai Merauke ya, banyak sekali makanan-makanan khas dan unik-unik ya dari bahan bakunya, dari segi penyajiannya mungkin. Tadi ada yang rujak soto, rujak dan soto, terus ada pisang agung, pisang yang ditanam di lereng Gunung Semeru, yang pisangnya jadinya besar-besar karena tumbuh di lereng pegunungan yang subur. Terus ada juga tadi belimbing Depok, benar-benar menarik sih, belimbing Dewa, belimbingnya berair, dan saya penasaran rasa dodolnya sih, kayak pasti benar-benar manis, karena dodol kan identik dengan manis, dan belimbing juga kan pasti menambah cita rasa menjadi lebih manis begitu. Terus juga tadi ada Kak Firda dari tape singkong kan, tape singkong dan bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan itu menurut saya sangat Indonesia sekali, sangat menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Jangankan beda pulau, tadi kan kayak Kak Firda, Kak
Audi, Kak Dianisa itu kan tadi dari daerah yang sebenarnya tetanggaan kan, daerah Jember, Banyuwangi, Lumajang, masih ada di satu daerah lah ya. Tapi itu sudah menghadirkan berbagai macam kuliner yang berbeda-beda. Wah, Betul sekali Kak Mita. Keberagaman ya ini namanya ya Kak Mita ya. iya betul sekali. Wah, gitu ya. Ternyata tidak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol kurang lebih hampir 15-an menit ya kita ngobrol-ngobrol. Gimana nih dari obrolan kita kali ini kakak-kakak mungkin bisa disimpulkan kan tema kita nih tentang bicara rasa, bicara Nusantara. Apakah sudah mencerminkan wawasan dari kakak-kakak semua? Mungkin dari Kak Dianisa Salsa Bila mungkin bisa apa nih yang bisa kita simpulkan nih Mungkin dari dari saya, dari pembicaraan kita siang ini ya, saya bisa belajar bahwa cinta tanah air itu ternyata tidak selalu hal besar ya. Bisa dari hal sederhana seperti kita tadi menghargai makanan khas daerah dan ikut melestarikannya. Jadi hal itu juga merupakan bentuk cinta kita pada Indonesia, menghargai makanan khas dari setiap daerah. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Setuju sih, karena dengan kita melestarikan makanan-makanan daerah khas kita, itu berarti kita akan melestarikan warisan dari leluhur. Kita menjaga budaya yang ada nih. Kayak gak mungkin kan itu makanan tiba-tiba muncul pasti kayak ada sejarahnya. Benar-benar menunjukkan bahwa visualisasi bangsa. Jadi kayak gambaran bangsa itu nggak melulu tentang tarian, tentang bahasa aja. Ternyata dari makanan pun juga bisa menjadi gambaran dari visualisasi bangsa yang dapat menggugah cinta tanah air. Kita semua jadi cinta tanah air kan? Setuju nggak sih? Iya, Setuju setuju banget Kak dong. Mita. Setuju. Betul. Oke, baik. Mungkin kita ngobrol-ngobrolnya gitu aja ya. Kita sambung lain kali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Dadah. Dadah, Kamita. Dadah. Terima kasih Kak Terima Mita. kasih.